Shalom, selamat malam Bapak Ibu sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini dalam Komsel besar kita yang ke-172. Puji syukur kepada Tuhan kita dikumpulkan malam ini untuk boleh bersatu hati memuji dan menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik, waktu kita yang terbaik untuk Dia. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kesempatan sekali lagi Engkau memanggil kami anak-anak-Mu untuk kami boleh datang berkumpul bersatu hati memuji dan menyembah-Mu. Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang mulia. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Bapa yang seperti Engkau. Malam ini Bapa, kami rindu memberikan pujian dan penyembahan dari hati kami yang terbaik. Kami rindu mempersembahkan pujian yang terbaik, yang menyenangkan hatimu, yang seperti dupa yang harum, naik ke hadiratmu Bapa. Kami rindu membawa pujian dan penyembahan ini sungguh-sungguh keluar dari hati kami yang bersyukur. Kami mau bersyukur atas kasih-Mu Bapa. Mari kita nyatakan lewat lagu ini, seperti mentari yang bersinar. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah yang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Bapa, malam ini kami datang dengan kerendahan hati. Kami memohon ampun untuk segala dosa-dosa kami, untuk segala ketidakkudusan hidup kami di hadapan-Mu. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu. Kami hanya rindu mau memuji dan menyembah-Mu malam ini. Kami rindu mengenal-Mu lebih lagi di dalam firman-Mu. Karena kami tahu Engkau Bapa yang setia. Engkau tidak pernah menolak setiap kami. Seberapapun kami jatuh dan jatuh lagi, tetapi Engkau Bapa yang setia yang selalu mau memeluk kami. Apapun yang kami alami saat ini Bapa, seberapa kami merasakan kehadiran-Mu atau kami tidak merasakannya, kami mau tetap percaya Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau bersyukur dan memuji-Mu Bapa. Mari kita nyatakan sekali lagi, kasih-Nya seperti mentari. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra,
untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Kami mau tetap tinggal dekat. Kami mau tetap melekat kepadamu. Kami mau membangun hidup doa kami. Kami tidak mau terpisah darimu Bapa. Apapun yang kami alami saat ini, kenyataan di sekeliling kami, apapun persoalannya, mungkin di luar kendali kami, tapi kami mau tetap mencari-Mu, Bapa yang setia. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Malam ini Bapa, kami mau belajar bagaimana membangun hidup doa kami. Karena kami tahu kami tidak dapat hidup tanpa doa. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Kami mau lebih lagi melekat kepadamu. Karena kami tahu di dalam doa ada kuasa. Karena kami tahu di dalam doa ada kekuatan. Kami mau lebih lagi Bapa. Kami mau nyatakan iman kami di dalam lagu ini lebih sungguh lagi. Mari kita ulangi sekali lagi. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata
Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami percaya Bapa, kami semua yang ada di tempat ini, kami dibenarkan karena firman-Mu yang menuntun hidup kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi, memuji dan menyembah-Mu, Allah yang besar, Allah yang kuasa, Allah yang melingkupi kami dengan sayap-Mu, Allah yang membawa kami terbang tinggi bagai Raja Wali untuk memenangkan setiap persoalan di dalam hidup kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi, kami mau memuji-Mu lebih lagi. Lingkupiku Tuhan dengan sayap-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saudaraku, Anda yang saat ini mengalami persoalan, mungkin Anda melihat tidak ada jalan keluar, tetapi percayalah, Allah yang menyertai-Mu adalah Allah yang besar. Tidak ada yang mustahil baginya. Ketika engkau mau dan engkau percaya, angkat tanganmu malam ini, nyatakan dengan penuh iman bahwa Dia yang membawamu terbang tinggi bagai Raja Wali. Engkau akan menjadi pemenang di dalam setiap pergumulanmu. Engkau akan terbang tinggi di atas badai kehidupanmu. Mari sekali lagi nyatakan dengan penuh iman. Minta Dia yang melingkupimu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. di saat Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Kami boleh tinggal tenang
bahkan di dalam badai sekalipun. Karena kami percaya Engkau Bapa kami, penguasa langit dan bumi ini adalah Bapa kami. Tidak ada musuh yang bisa menghancurkan kami. Tidak ada badai yang bisa menghancurkan kami. Kami akan terbang tinggi. Kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi Bapa. Kami mau menyembah-Mu Allah Roh Kudus. Engkau yang mengalir malam ini. Engkau yang diutus Bapa untuk memenuhi setiap kami. Mari datang dengan penuh kerinduan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadirat-Mu. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus mengalir malam ini. Engkau yang percaya, angkat tanganmu. Karena ketika engkau memuji dan menyembah Dia, Dia Allah yang bertahta. Rohnya bertahta di atas pujian dan penyembahanmu. Dan Dia bekerja untuk kebaikanmu dan kebaikanku. Sekali lagi mari kita ulangi. Allah Roh Kudus, penuhi setiap hati anak-anak-Mu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh
Kiara manahana ya lama sakara da hala ya lama shara. Kiara manahana ya lama sakara da hala ya lama sakara ya. Rama ya lama kana ya lama kiara manahana ya lama shara. Rama da hara da hala ya lama sakara da hala ya lama shara. Rama da hara da hala ya lama kiara lawatanmu malam ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang terikat mengalami kelepasan malam ini. Kami percaya ada kuasa mengalir. Kami imani, kami merasakan kehadiran-Mu Bapa. Kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami rindu mengenal-Mu lebih lagi di dalam firman-Mu. Kami bawa hati yang sungguh-sungguh haus dan lapar untuk mengenal-Mu, untuk hidup sungguh-sungguh sesuai dengan firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu, pelayan-Mu yang tidak ada artinya ini Bapa, Paulus dan Vila. Mampukan kami dan Roh-Mu bekerja dengan bebas di dalam diri kami. Engkau yang menyatakan setiap firman-Mu melalui mulut kami, dan Engkau sendiri menjamah setiap hati anak-anak-Mu malam ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Suara saya jelas ya, Bapak Ibu? Oke. Tema kita malam hari ini adalah membangun kehidupan doa. Komsel yang ke-172. Bapak Ibu, malam hari ini Villa sudah kembali, sudah mulai segar kembali setelah sekian purnama diterpa batu berkepanjangan, dan beberapa minggu komsel-komsel lalu tidak bisa ngomong, bahkan Jumat yang lalu sebelum komsel masih muntah-muntah. Sampai saya mengira ada melakukan sesuatu kesalahan. Ternyata akibat dari virus dan bakteri, dan sekarang sudah sembuh semuanya. Oke. Malam ini mungkin saya tidak akan berbicara banyak, nanti Villa akan lebih banyak menyampaikan tentang tema ini, membangun kehidupan doa. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh merasakan hadirat-Mu di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Saat ini di dalam kuasa Roh Kudus yang telah menguasai seluruh atmosfer di setiap rumah anak-anak-Mu, di setiap ruangan dimanapun kami berada. Saat ini biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja, singkapkan misteri kerajaan surga, nyatakan kepada kami yang lapar dan haus akan Engkau. Secara khusus sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, kehidupan rohani seseorang sangat amat tergantung dari kehidupan doa seseorang. Bagaimana kehidupan rohani seseorang? Apakah itu berkembang, bertumbuh? Sangat tergantung dari kehidupan doa orang tersebut. Bahkan bagaimana kehidupan, bukan kehidupan rohani, tapi kehidupan seseorang, seorang percaya, sangat amat tergantung dari kehidupan doa orang tersebut. Kenapa begitu? Malam ini saya mau menunjukkan banyak ayat, jadi saya akan membacakan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita akan menjumpai para pendoa-pendoa sejati. Mereka yang hidupnya sungguh-sungguh bergaul dengan Allah. Ada seorang manusia yang hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun, namanya Henokh. Dia berumur 365 tahun. Di dalam 300 tahun itu dia hidup bergaul dengan Allah. Alkitab mencatat Henokh hidup bergaul dengan Allah. Sampai tubuh dan jiwanya diangkat bersama dengan Allah. Tubuh dan jiwanya saat dia hidup, bukan setelah dia mati. Kalau Bapak Ibu, kalau kita meyakini Bunda Perawan Maria diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya sesudah dia mati, Henokh
pada saat dia hidup-hidup, tubuh dan jiwanya diangkat bersama dengan Allah. Kenapa? Karena dia berjalan dalam dimensi yang luar biasa, bergaul dengan Allah. Lalu kita akan menjumpai Elia. Siapa itu Elia? Elia di dalam surat Yakobus dikatakan demikian. Saya akan bacakan secara singkat. Yakobus. Di dalam Yakobus bab 5 ayat ke-17 dikatakan demikian. Surat Yakobus. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Artinya apa? Elia tidak ada bedanya dengan Anda dan saya. Lalu apa yang membedakan Elia dengan kita sehingga dia begitu istimewa di hadapan Allah? Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Bayangkan Bapak Ibu. Cuaca alam dikendalikan oleh satu orang manusia. Bukan hanya 1 hari, 3 tahun, 6 bulan, 3,5 tahun. Hujan tidak turun ke bumi selama 3,5 tahun. Karena ada satu orang manusia berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan taat tidak turun. Artinya apa? Di situ ada hukum alam yang menjadi terguncang. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu, Elia menahan hujan 3,5 tahun. Tadinya saya mengira hanya di sebagian tempat saja. Tetapi di ayat selanjutnya dikatakan, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Langit. Seluruh langit baru menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Satu orang manusia mengendalikan alam semesta ini. Kan dengan apa? Dengan doa. Nah, Bapak Ibu, sesudah Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta yang dapat kita baca di dalam Lukas 5, di situ dikatakan demikian. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar sesudah dia menyembuhkan seorang yang sakit kusta yang datang kepada dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Setelah itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong kepada Yesus untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus anak Allah, dia memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Mengundurkan diri, menarik diri ke tempat yang sunyi dan kemudian dia berdoa. Kemudian di dalam Markus 1 di ayat ke-35 dan 36 dikatakan demikian. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar.
Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Yesus memulai hari dengan doa. Yesus mulai memilih ke-12 rasul memulai dengan doa. Kemudian ada satu kisah lagi. Sebelum Yesus berjalan di atas air, di dalam Markus 6 ayat 45 dan 46 dikatakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang. Dia memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Yesus memulai hari dengan berdoa dan mengakhiri hari dengan berdoa. Doa adalah kehidupan Yesus. Kemudian dalam kisah transfigurasi, Yesus berubah rupa di atas gunung. Dalam Lukas 9 ayat 28 sampai 30, saya akan bacakan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa. Dan ketika dia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Doa dan doa. Pertanyaannya, bagaimana Anda dan saya membangun kehidupan doa? Nah, sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu sejenak membuka dari Galatia bab 5 ayat ke-16. Galatia bab 5 ayat ke-16. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 16 bunyinya begini. Ayat ini sudah kita baca berulang-ulang, tapi kalau kita renungkan ada sesuatu yang sangat amat mendalam. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maksudku, kata Rasul Paulus, hiduplah oleh roh. Oleh roh apa? Roh di sini huruf besar. Oleh Roh Kudus. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu, banyak orang berjuang untuk mematikan kedagingannya atau melawan kedagingannya. Apa itu kedagingan? Kedagingan, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu dan sebagainya. Semua yang bertentangan dengan hukum Tuhan itu adalah kedagingan. Iblis mengakses Anda melalui kedagingan Anda. Nah, ayat ke-16 ini berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu, tadi saya katakan, banyak orang berjuang untuk mematikan kedagingannya. Tetapi semakin dia berjuang mematikan kedagingannya, tetapi dia menjumpai kegagalan,
demi kegagalan. Kenapa? Karena sebelum Anda hidup oleh roh, Anda tidak dapat mematikan kedagingan Anda. Tetapi kalau Anda hidup oleh roh, artinya hidup Anda dipimpin, dituntun oleh roh, maka kamu tidak akan lagi menuruti keinginan daging. Artinya apa? Secara otomatis kamu sudah mematikan atau mengalahkan kedaginganmu. Bapak Ibu, saya ulangi. Banyak orang berjuang untuk mematikan kedagingannya, tetapi tidak memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, Anda akan kesulitan untuk mematikan kedagingannya. Kenapa? Karena hidup Anda akan menuruti keinginan daging. Nah, manusia terdiri dari dua, manusia roh dan manusia jasmani. Manusia yang kelihatan ini adalah manusia jasmani kita. Yang tidak kelihatan adalah manusia roh kita. Roh kita harus berkembang tumbuh menjadi besar dan kuat sehingga kita hidup mengikuti atau menuruti manusia roh kita, bukan mengikuti manusia daging kita. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Di sini ada dua hal yang selalu bertentangan. Menyerang siapa? Menyerang Anda dan saya. Menyerang manusia. Ada keinginan daging. Kenapa? Karena ada manusia daging kita. Dan ada keinginan roh. Kenapa? Karena ada manusia roh kita. Manusia roh Anda harus lebih besar dan lebih kuat melampaui manusia daging Anda. Baru manusia daging Anda dapat tunduk kepada manusia roh Anda. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah hidup Anda dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika hidup Anda dipimpin oleh Roh Kudus, maka manusia roh Anda menjadi besar dan kuat, sehingga manusia daging Anda tidak dapat menguasai manusia roh Anda. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, Rasul Paulus, seorang yang luar biasa, melihat Tuhan yang bangkit, menyaksikan Tuhan yang bangkit, orang yang sangat amat diurapi. Tetapi dia mengatakan, ketika pada pagi hari saya mau melakukan segala sesuatu yang baik, tetapi ketika malam hari saya merenungkannya, ternyata yang saya lakukan bukanlah yang baik, tetapi yang jahat. Kenapa bisa begitu? Ternyata manusia rohnya itu kalah dengan manusia dagingnya, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Banyak orang ingin melakukan segala sesuatu yang baik. Pada hari ini saya mulai berjanji, saya tidak lagi melakukan ini dan ini. Saya mau putus hubungan dengan simpanan saya. Saya mau melepaskan diri dari segala keterikatan saya. Tetapi setiap kali dia menjumpai, dia tidak melakukan apa yang dia ingin lakukan. Kenapa? Karena manusia dagingnya lebih besar daripada manusia rohnya. Nah, Bapak Ibu, ketika Anda
dan saya membangun kehidupan doa Anda. Anda dan saya membangun kehidupan doa Anda. Maka Anda akan hidup dituntun oleh Roh Kudus. Setuju? Dan ketika Anda hidup oleh Roh, atau hidup Anda dituntun oleh Roh Kudus, maka Anda tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, kembali kepada ayat ke-16. Rasul Paulus dengan segala macam hikmat, pengetahuan, dan dia juga seorang ahli Taurat, dan kemudian dia juga mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, mengatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Oke, Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa hanya dengan hidup oleh Roh, maka Anda dan saya tidak akan menuruti keinginan daging. Setuju? Coba angkat tangan yang setuju. Nah, hidup oleh Roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Anda dan saya dapat hidup oleh Roh, atau lebih tepatnya hidup Anda dan saya dipimpin oleh Roh. Hidup Anda dan saya baru dapat dipimpin oleh Roh, atau Anda baru dapat sungguh-sungguh hidup oleh Roh ketika Anda membangun kehidupan doa Anda. Bapak Ibu, apa artinya membangun kehidupan doa? Membangun adalah sebuah proses. Membangun, Anda harus meletakkan dasar, pondasi, menggali dalam-dalam, bersusah payah, berkeringat, berpeluh. Membangun, setelah Anda meletakkan fondasi, Anda harus mulai meletakkan yang lain-lain. Semakin hari semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, sampai tersusun menjadi sebuah bangunan. Itulah arti kata membangun. Membangun rumah, membangun sebuah perusahaan, membangun kehidupan doa, tidak ada yang mudah. Membangun rumah tidak mudah. Membangun sebuah bisnis dari nol juga tidak mudah. Membangun kehidupan doa jauh lebih tidak mudah lagi. Apa yang harus Anda lakukan pertama-tama, Bapak Ibu? Konsisten. Konsisten. Membangun kehidupan doa butuh sebuah perjuangan, mati raga. Bapak Ibu, dulu saya tidak percaya bahwa saya bisa berdoa berjam-jam. Sekarang ternyata saya bisa melakukan. Setelah saya bisa melakukannya, tanpa bermaksud menyombongkan diri, saya berpikir tidak mudah mau mengajak teman-teman untuk melakukannya. Sehari 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tetapi setelah saya mulai mengajak dan mereka mulai mengikuti, sekarang mereka mulai berdoa 1 hari 1 jam, 2 jam, kemudian 3 jam. Artinya apa, Bapak Ibu?
Artinya, berdoa berjam-jam bukan sesuatu yang mustahil. Ketika di awal Anda memutuskan untuk membangun sebuah kehidupan doa, Anda tetapkan jam berapa Anda mau berdoa. Kalau Anda tetapkan jam sekian Anda mau berdoa, tetapkan berapa lama Anda mau berdoa. 1 jam. Anda tidak akan bangkit berdiri selama 1 jam itu. Kalau Anda tetapkan 45 menit, jangan bangkit sebelum selesai 45 menit itu. Boleh nggak saya hanya 15 menit? 15 menit biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Anda ingin maju, Anda ingin lebih, Anda ingin naik tingkat, Anda harus membangun. Kenapa Anda dan saya butuh membangun kehidupan doa? Nah, Bapak Ibu, kalau Anda tidak membangun kehidupan doa dalam hidup Anda, maka Anda akan membangun sesuatu yang lain di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda tidak membangun kehidupan doa, pasti ada sesuatu yang lain yang Anda bangun. Kalau Anda tidak memanfaatkan waktu selama 2-3 jam itu dalam sehari untuk berdoa, Anda pasti melakukan sesuatu yang lain. Tahun lalu kita sudah berbicara banyak sekali tentang doa. Kehidupan rohani seseorang yang tadi di awal saya sebutkan itu bergantung atau tergantung dari kehidupan doa orang tersebut. Kalau Anda ingin kehidupan rohani Anda subur, berkembang, bertumbuh, maka Anda harus membayar harga untuk membangun kehidupan doa tersebut. Kenapa? Anda tidak dapat berdoa, Tuhan, beri saya sebuah kehidupan doa yang baik. Kehidupan doa yang baik harus Anda bangun, Anda perjuangkan, Anda usahakan sampai menjadi gaya hidup Anda. Seperti siapa? Yang tadi saya katakan, Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Sampai dia diangkat. Elia, seorang pendoa yang luar biasa, juga diangkat semasa hidupnya, tubuh dan jiwanya. Doa harus menjadi gaya hidup kita. Membangun kehidupan doa, saya sarankan untuk Anda doa pribadi. Doa pribadi Anda. Ketika Anda mulai membangun kehidupan doa Anda secara pribadi, meskipun di luar itu ada jam doa Anda bersama keluarga, komunitas, dan lain sebagainya. Juga seperti kita sekarang ini. Tapi contoh saya sudah menyelesaikan 2 jam doa saya tadi. Sebelum malam ini saya berdoa bersama dengan kalian. Nah, membangun kehidupan doa adalah apa? Mengamankan masa depan Anda. Mengamankan masa depan keluarga Anda. Kalau Anda mau masa depan Anda aman, kalau Anda mau masa depan anak-anak Anda aman, di dalam tangan Tuhan, tidak ada kuasa kegelapan yang dapat menyentuh mereka. Anda harus membangun kehidupan doa Anda mulai sekarang.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya lanjutkan temanya membangun hidup doa. Apa itu hidup doa? Sudahkah kita membangun hidup doa? Mungkin sebagian besar dari kita sudah atau masih melakukan 5 senjata. Itu adalah salah satu sarana kita membangun hidup doa kita. Kita misa, rosario, puasa, membaca firman, dan pengakuan dosa. Tetapi tadi dikatakan, itu 5 senjata yang kita lakukan itu baru membangun fondasi. Untuk membangun hidup doa, kita harus naik terus. Kita harus terus membangun, tidak bisa berhenti sampai di 5 senjata. Malam ini kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang kehidupan doa. Suatu hubungan yang lebih dalam di dalam roh dengan Dia. Doa yang lebih dari sekedar rutinitas. Doa yang sungguh-sungguh masuk ke hadirat Allah, yaitu doa yang mengalami kuasa supranatural Allah. Nah, bagaimana kehidupan doa kita saat ini? Apakah begitu-begitu saja? Datar-datar aja? Bahkan cenderung 5 senjata itu sepertinya sudah rutinitas. Atau kehidupan doa kita sudah meningkat? Atau bahkan menurun? Karena orderan mulai banyak, mulai sibuk, atau baru habis liburan, mulai kacau hidup doanya. Semoga di tahun yang baru ini salah satu resolusimu membangun hidup doa yang lebih baik lagi. Jika belum, masih awal tahun, masukkan ini menjadi resolusimu di tahun 2025 ini. Hidup doa itu seperti termometer. Hidup doa menjadi tolak ukur kekuatan rohmu. Seberapa kuat rohmu ditentukan bagaimana hidup doamu. Sedangkan kemenangan atau kekalahanmu di dalam pergumulan hidup ini dengan segala persoalan yang datang tergantung kepada seberapa kuat rohmu untuk berperang. Betapa pentingnya membangun kehidupan doa supaya rohmu kuat di dalam segala kondisi. Begitu pentingnya kehidupan doa, Rasul Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18, saya bacakan. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita garis bawahi, tetaplah berdoa. Artinya apa? Konsisten berdoa, tekun berdoa, tidak putus-putus berdoa. Apapun kondisi yang Anda hadapi hari-hari ini, tetaplah berdoa. Entah doa Anda sudah dijawab atau belum, tetaplah berdoa. Atau Anda sedang di puncak kesuksesan, tetaplah berdoa. Atau Anda masih di lembah kekelaman, di padang gurun kehidupan yang tidak kelihatan ujung jalannya, tetaplah berdoa. Karena setiap doa bekerja di alam roh. Tidak ada hidup doa yang sia-sia. Rasul Paulus tahu di dalam doa ada kuasa. Dia adalah salah satu rasul yang sangat diurapi. Dia dipakai Tuhan begitu luar biasa. Karena Rasul Paulus membangun hidup doanya. Bahkan sapu tangan yang dia pakai pun punya kuasa. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul 16, nanti baca sendiri karena ini agak panjang. Kisah Para Rasul 16, saya bacakan di ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa
dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini ceritanya Paulus dan Silas di penjara. Penjara adalah tempat yang tidak nyaman. Banyak alasan untuk tidak bisa berdoa untuk seseorang yang di penjara. Dari sisi mental, masuk penjara sudah down. Belum lagi tempat yang tidak nyaman dan kondisi fisik yang sudah didera berkali-kali. Ini kalau kita baca dari atas, kita akan tahu bagaimana kisah ini. Secara tubuh mereka terluka. Secara hati dan pikiran pasti diserang. Di mana Allahmu? Iblis pasti sudah menyerang. Di mana pembelaan Tuhan atas hidupmu? Saat Anda dan saya mengalami kesesakan, kecewa, dan tidak melihat pertolongan Tuhan, ditinggalkan orang-orang terdekat kita, tidak ada pembelaan manusia, apalagi dengan fisik yang sakit dan lemah. Itu adalah saat yang paling sulit untuk bisa tetap berdoa. Apalagi doa di tengah malam. Paulus dan Silas berdoa di tengah malam. Mungkin yang ingin kita lakukan di saat kesesakan itu, di saat badai menghimpit kita, yang ingin kita lakukan di tengah malam hanya ingin tidur dan berharap tidak bangun lagi. Saking putus asanya. Tidak mudah untuk tetap bisa berdoa di saat-saat yang sulit. Apalagi berdoa memuji-muji Allah. Doanya Paulus dan Silas ini bukan doa permohonan. Dia tidak bersungut-sungut. Dia memuji-muji Allah. Ini yang luar biasa. Kita lihat mereka tetap berdoa di tengah malam dengan tubuh yang sudah didera-dera. Berdoa tetap memuji-muji Allah. Iman yang sungguh luar biasa. Hanya roh yang kuat yang mampu melakukan ini. Bagaimana roh bisa kuat? Bagaimana hidup oleh roh? Karena dia membangun hidup doanya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh musuh untuk membuatnya berhenti berdoa, gagal. Di situ kita melihat mujizat terjadi. Paulus lulus ujian iman. Dan iman itu merilis kuasa Allah. Menggoncangkan penjara dengan gempa bumi. Luar biasa sekali kisah ini. Tidak ada yang bisa menggagalkan dan menghancurkan kehidupan doa seorang Paulus. Bagaimana kehidupan doa kita? Jangan-jangan gadget sudah menggoncang kehidupan doa kita. Jangan-jangan apa yang menjadi kesibukan kita sudah menggagalkan kehidupan doa kita. Atau kenyataan yang terjadi menimpa kita terlalu berat untuk kita bisa tetap berdoa. Apa yang harus kita lakukan? Di saat kita mengalami penindasan, mengalami problem yang tidak kelihatan ujung jalan keluarnya. Kita tidak punya pilihan yang lebih baik selain tetap berdoa. Karena doa mengubah segala sesuatu. Seperti lagu tadi. Doa mengubah segala sesuatu. Tetapi sebelum doa mengubah keadaanmu, doa akan mengubahmu. Ketika Anda membangun kehidupan doa, Anda konsisten, Anda bertekun, doa akan mengubahmu. Doa akan mengubah hatimu. Doa akan mengubah cara pandangmu.
Itu cara Tuhan bekerja. Membangun kehidupan doa itu sulit, seperti kata Pak Paulus tadi. Banyak tantangan, banyak gangguan, banyak serangan. Tetapi malam ini Anda dibukakan betapa powerfulnya membangun hidup doa. Anda akan berjuang membangunnya. Karena kita tidak punya pilihan. Apapun yang kita alami saat ini, kita harus tetap berdoa. Ketika Anda tahu betapa pentingnya hidup doa, seperti pentingnya Anda harus makan setiap hari supaya Anda tetap hidup. Seperti itu membangun kehidupan doa. Seperti itu pentingnya kehidupan doa bagi Anda dan saya. Bayangkan kalau Anda skip makan 1 hari. Betapa lapar dan hausnya. 2 hari, 3 hari. Mungkin enggak nyampe sebulan sudah mati. Kita harus membangun kehidupan doa. Seperti kita butuh makan setiap hari. Bagaimana membangun kehidupan doa? Tadi Pak Paulus sudah katakan, kita harus menetapkan jadwal khusus untuk berdoa setiap hari. 5 senjata itu baru fondasi. Kita baru membangun sebuah fondasi. Membangun rumah harus terus membangun dan membangun baru terjadi bangunan rumah. Tidak cukup hanya fondasi. Bagi Anda yang sudah bisa berbahasa roh, lakukan doa berbahasa roh. Bagi yang belum, lakukan pujian penyembahan lewat lagu-lagu. Seperti yang kita buat rekaman dari KPH itu untuk membantu teman-teman yang belum bisa berbahasa roh. Mulai dengan memutar YouTube, ikut bernyanyi, ikut menyembah. Dan sambil menyembah minta kepada Bapa karunia berbahasa roh. Sehingga Anda bisa memuji menyembahnya di dalam roh. Jadi menetapkan jadwal khusus untuk berdoa setiap hari. Seperti Anda menetapkan jam makan. Makan pagi jam berapa, makan siang jam berapa, makan malam jam berapa kalau Anda tidak puasa. Anda makan 3 kali. Tetapi Anda berpuasa pun Anda tetap menetapkan jam makan minimal 1 kali sehari. Segitu pentingnya membangun hidup doa. Seperti Anda menetapkan setiap hari Anda harus makan supaya tubuh Anda tetap kuat, supaya Anda tetap hidup. Seperti itu Anda harus menetapkan jam doa khusus setiap hari untuk memberi makan roh Anda. Sampai doa menjadi kebutuhan Anda. Mungkin saat ini kita berdoa belum seperti butuh. Kalau saya ingat, saya berdoa. Kalau saya ada waktu, saya berdoa. Kalau saya sedang mood berdoa, saya doa setengah jam. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Membangun kehidupan doa, sampai Anda merasakan doa itu sebuah kebutuhan. Seperti Anda cari makan. Tidak ada uang pun Anda bekerja supaya bisa makan. Seperti itu Anda harus memperjuangkan hidup doa Anda. Bukan lagi seperti rutinitas. Ya, karena saya melakukan 5 senjata dan saya merasakan lebih tenang dan banyak orang bilang banyak kesaksian dipulihkan, disembuhkan, saya melakukannya juga. Bukan seperti itu. Bukan lagi karena kewajiban, karena saya seorang Katolik, saya anak Tuhan, saya harus berdoa. Bukan. Sampai Anda merasakan doa itu sebuah kebutuhan, seperti Anda butuh makan. Bangun hidup doa Anda sampai Anda tidak dapat hidup tanpa doa. Mungkin Anda sudah melakukan 5 senjata.
Tapi itu baru fondasi Bapak Ibu. Malam ini saya katakan bagi Anda yang belum melihat jawaban dalam doa Anda yang masih pending doanya, jalan masih tertutup, pasangan dan anak-anak belum bertobat, Anda harus melakukan perjuangan lebih untuk membangun hidup doa Anda. Anda harus masuk lebih dalam. Anda harus melipat gandakan jam doa Anda. Semakin besar peperangan Anda harus melipat gandakan jam doa Anda. Mungkin di antara kita sudah ada yang berdoa 1 jam. 1 jam ternyata doa saya belum tembus. Saya naikkan level 2 jam. Artinya ketika kita belum dijawab, Tuhan ingin menaikkan level jam doa kita. Untuk membuat roh kita makin kuat. Bertumbuh kuat. Di dalam roh, Anda harus punya jam khusus berdoa di dalam roh. Jadi minimal 1 jam itu minimal di luar 5 senjata. Jangan rosario digabung sudah setengah jam, bukan. Ini di luar 5 senjata. 5 senjata itu fondasi kendaraan yang membawa hati Anda kembali ke hati Tuhan. Tetapi membangun iman Anda butuh perjuangan lebih. Persoalan-persoalan dan tantangan kehidupan yang datang membuat kita harus mengupgrade roh kita setiap hari. Salah satunya dengan berdoa berbahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Membangun kehidupan doa. Salah satunya ini dengan berbahasa roh. Karena Alkitab mengatakan bahwa bahasa roh itu membangun diri sendiri. Apa yang dibangun? Roh Anda. Kehidupan rohani Anda. Anda boleh praktekkan kalau tidak percaya. 1 jam Anda berdoa berbahasa roh, Anda rasakan Anda menjadi seperti lebih perkasa di dalam roh. Anda tidak mudah diserang oleh kepanikan. Anda tidak mudah diserang oleh ketakutan. Roh Anda lebih menjadi seperti raksasa. Jadi berbahasa roh itu seperti memberi makan roh Anda. Karena dia membangun diri Anda supaya kuat. Jadi jangan alergi mendengar bahasa roh. Itu karunia Tuhan. Itu bukan ciptaan aliran karismatik, bukan. Itu ada di dalam Alkitab. Itu karunia Tuhan untuk membangun roh Anda dan saya. Karena peperangan kita dengan musuh itu di alam roh. Kita butuh roh yang kuat dan perkasa. Setiap hari kita membutuhkan roh yang kuat. Karena dunia sekarang ini sangat-sangat jahat. Tanpa roh yang kuat, Anda tidak akan mampu berdiri teguh. Apalagi untuk berjalan. Berdiri aja Anda akan digoncang. Anda tidak akan sanggup berjalan dengan iman. Ular sangat cerdik masuk ke dalam kehidupan. Sangat halus lewat kesibukan, lewat zona nyaman, bahkan lewat orang-orang terdekat yang lemah yang dipakai. Tanpa hidup doa yang kuat, Anda dan saya tidak akan sanggup bertahan. Membangun itu butuh konsistensi. Membangun itu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh ketekunan. Anda tidak bisa berdoa hari ini dan mengharapkan jawaban terjadi hari ini. Membangun hidup doa itu seperti menabung, deposito. Sehingga roh Anda makin hari makin kuat, makin hari makin kuat. Anda tidak perlu menunggu ada masalah datang baru membangun hidup doa.
Karena apa yang Anda bangun sekarang menyelamatkan masa depan Anda. Apa yang terjadi dalam hidup kita, persoalan yang datang, anak-anak yang memberontak, suami yang di luar jalan Tuhan, itu karena dulu kita kurang berdoa. Persoalan yang datang hari ini karena apa yang kita tabur di masa lalu. Kita harus membangun hidup doa kita hari ini supaya kita menyelamatkan masa depan kita, masa depan keluarga kita, masa depan anak cucu kita. Anda tidak tahu apa yang sudah direncanakan musuh di dalam roh, di alam roh. Sakit penyakit, kecelakaan, serangan, goncangan. Tetapi saat Anda konsisten berdoa di dalam roh, roh Anda makin kuat, suara Anda punya power untuk memerintah di alam roh. Anda punya power untuk mematahkan rancangan-rancangan musuh di masa depan. Membatalkan kecelakaan-kecelakaan yang dirancang oleh musuh yang belum terjadi. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ketika kita berbahasa roh, Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan kita. Kalau doa dengan bahasa kita manusia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa apapun, terbatas Bapak Ibu. Sulit untuk kita bisa berdoa 1 jam. Bahkan kadang kita tidak tahu apa yang mau didoakan. Tetapi dengan karunia bahasa roh, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Dia yang berdoa bersama kita. Bahkan untuk hal-hal yang kita tidak tahu apa yang sudah dirancang oleh musuh dalam hidup kita. Saat kita berdoa dengan bahasa roh, Roh Kudus membantu kita dengan berdoa di dalam kelemahan kita. Ada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahkan ada hal-hal yang kita tidak tahu harus didoakan. Dikatakan Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Bapa. Betapa luar biasanya doa menggunakan bahasa roh. Yang alergi bertobat malam ini, minta kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau aku alergi dan bahasa roh, kalau aku pernah menjelek-jelekan orang berbahasa roh, minta ampun sama Tuhan supaya Anda diberi karunia bahasa roh. Ada musuh-musuh yang bahkan kita tidak tahu di sekitar kita. Kita bisa patahkan serangannya dengan berbahasa roh. Ada serangan-serangan yang direncanakan musuh bisa kita batalkan di alam roh. Sehingga tidak terjadi di dalam kehidupan nyata kita. Jadi, membangun hidup doa tidak bisa asal-asal. Kalau ada waktu lebih, saya doa. Kalau mood saya sedang semangat, saya doa. Atau kalau saya lagi butuh, saya baru doa. Itu bukan membangun hidup doa. Itu memandang Tuhan sebagai tombol panik. Ketika ada persoalan, saya baru berdoa. Bukan seperti itu. Jadi, membangun hidup doa, kita butuh membuat jadwal. Jam khusus untuk kita konsisten hidup doa kita. Yang kedua, membuang segala kegiatan yang menghalangi Anda untuk mewujudkan hidup doa Anda. Kita hanya punya 24 jam setiap kita. Waktu itu begitu cepat habis, entah apa yang kita lakukan. Kita bisa list mana yang bisa kita buang. Kita cut, kita coret kegiatan-kegiatan yang menghalangi hidup doa kita. Bahkan sekalipun itu kegiatan rohani.
pelayanan contohnya. Kehidupan rohani seseorang bukan ditentukan oleh banyaknya pelayanan, tetapi ditentukan oleh kehidupan doa Anda. Pelayanan bisa menggeser kehidupan doa Anda dan saya. Jadi kalau kita terlalu pada pelayanan sampai tidak bisa atur jam doa, itu udah harus kita cut sebagian. Sehingga kita bisa berdoa. Anda bisa list apa yang harus Anda cut di dalam keseharian Anda. Kebanyakan chat, kebanyakan drakor, medsos, gosip, apapun itu, coret. Sehingga Anda benar-benar bisa memberikan waktu dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia. Yang ketiga, pastikan saat Anda berdoa bukan hanya di mulut atau perkataan doa yang panjang dan indah. Bukan itu. Tetapi roh Anda berdoa. Walaupun Anda belum bisa berbahasa roh, Anda bisa berdoa di dalam roh. Artinya saat Anda berdoa, hati Anda ikut berdoa. Menghayati setiap doa. Menyadari di saat berdoa artinya Anda berbicara dengan Allah, dengan Bapamu di surga. Bukan doa yang hanya keluar Bapa kami yang ada di surga, tapi pikirannya ke tempat lain. Bukan seperti itu membangun hidup doa. Roh Anda berdoa. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Masuk ke dalam hadirat Tuhan itu seperti menerobos sebuah ruang lain dari dunia fisik ini. Keluar dari dunia fisik ini. Tanpa roh Anda yang berdoa, Anda tidak akan pernah masuk ke sana. Bahasa roh sangat membantu Anda untuk menerobos masuk dan membangun hidup doa Anda. Mari kita membangun hidup doa kita. Kita sudah melakukan 5 senjata. Sampai hari ini itu bagus. Tambahkan minimal 1 jam doa setiap hari berdoa di dalam roh. Yang belum bisa bahasa roh dengan pujian penyembahan. Bisa pakai YouTube KPH. Bisa pakai YouTube pujian penyembahan yang ada di YouTube. Mulai ikut bernyanyi, mengeluarkan suara. Ketika kami berbahasa roh, mulai ikut tetap menyembah dengan bahasa yang kalian bisa. Ketika kalian merasakan lidah Anda mulai bergetar, itu sebenarnya Anda sudah dapat karunia bahasa roh. Keluarkan suara apapun itu. Boleh dengan kata baba baba tata tata rala rada, apapun itu. Keluarkan suaramu untuk fokus memuji dan menyembah Dia. Jadi ketika kita membangun hidup doa, datang dengan hati yang haus dan lapar seperti Anda butuh makan. Minta bahasa roh untuk menyembah Dia. Bangun hidup doamu sampai doa mengubahmu. Sebelum doa mengubah keadaanmu. Sampai doa menjadi kebutuhanmu setiap hari. Sampai Anda tidak bisa hidup hari itu tanpa berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hati yang sungguh-sungguh rindu untuk membangun hidup doa kita mulai hari ini, mulai malam ini. Bapak Ibu, saya mengundang kita untuk menyanyikan lagu pertama. Lagu pertama. Bagaimana kita berdoa? Bagi saya,
Anda bisa memulai dengan satu lagu juga boleh, seperti akan kita lakukan sekarang ini. Selesai satu lagu, kita mulai menyembah Tuhan. Jadi sebetulnya yang kita lakukan setiap komsel ini, inilah cara berdoa saya, Bapak Ibu. Coba kita praktekkan. Kita praktekkan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maru, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas Buka suaramu, mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Inilah cara kita berdoa. Sembah Dia di dalam roh. Sembah Dia dalam bahasa yang sederhana.
Rabanata Shanta Nata Nata Rabanata Shanta Nata Rabanata Shanta Kinata Ilabanata Shanta Nata Kinata Shanta Nata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah cara kami berdoa Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu dengan roh kami. Kami menyembah-Mu dengan kata-kata sederhana yang keluar dari mulut kami. Inilah cara kami menyembah-Mu Tuhan. Ila nata shanta natata. Ira nata shanta natata. Ila badanata shanta nata kita. Ila badanata shanta natata. Labanata shanta natata. Shatatatatatatata. Alabanata shatatatata. Ilabanata shatatata. Labanata shanta nata 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 nata.
Labanata shanda Rabada hana ya lama sikia rabada hala de ya lama shata rada ya rabada kia rabada hal sakara. Ilabanata shanda Rabada hana ya lama sakara da hala ya lama sikia rabada hala ya lama sarada. Innata shanda Rabada ya rabada kasara da hala ya lama sarada da ya rabada kasara da hala ya lama. shanda rada Hana ya lama sikia rabada hala de ya rabada hana ya lama sarada. Labanata shanda nata. Rabaya rabada kasara da hala ya lama sarada hala de ya rabada sarada. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Penuhi kami dengan roh kudus-Mu. Urapi kami Tuhan. Katakan. Urapi kami Tuhan. Urapi mata kami, telinga kami, mulut, bibir, lidah kami, kedua tangan kami, kedua kaki kami. Urapi kami dengan api Roh Kudus-Mu. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat menyentuh kami. Tidak ada kuasa iblis dan setan yang dapat menggoda kami. Di dalam nama Yesus. Ira baranata shanta natata. Ira baranata shanta natata. Rabaya rabada kasara da hala ya lama sikia rabada hala ya lama. Innata shanta Rabaya natata. labada hala ya Ira lama shakara baranata da hala ya shanta lama natata. sarada. Ila banata Rabaya labada shanta hala ya lama shakara da hala ya lama sikia rabada hala ya lama sarada. Shandara Labada hala ya lama sikia rabada hala Labanata ya shanta lama natata. Labanata shanta natata. Rabada hala ya lama sikia rabada hala ya lama sarada. Ila banata shanta natata. Rabada hala ya labada hala ya lama sakara da hala ya lama sikia rabada hala ya lama sarada. Api Roh Kudus mengelilingi rumah kami. Kami minta api Roh Kudus turun mengelilingi rumah kami. Api Roh Kudus turun mengelilingi rumah kami. Minta api Roh Kudus seperti Elia berdoa, minta api Roh Kudus turun mengelilingi rumahmu. Pagari rumahmu, katakan api Roh Kudus mengelilingi rumahku. Aku minta api Roh Kudus mengelilingi rumahku, mengelilingi rumahku, mengelilingi setiap anggota keluargaku, orang tuaku, anak-anakku. Tidak ada kuasa iblis dan setan yang dapat menjamah mereka. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus. Ira nata shanta natata. Ira nata shata natata kinata. Ira nata shanta natata kinata. Ila baranata shata tata. Rabanata shanta. Kami tolak segala roh perpecahan, roh perselisihan, roh pemberontakan dalam diri anak-anak kami, roh percabulan, perzinahan dalam keluarga kami, roh kenajisan kami enyahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami bakar dengan api Roh Kudus. Ira nata shanta nata. Ira nata shanta nata. Berdoa. Ira nata shanta nata takinata. Ira nata shanta anak-anak kami yang jatuh ke dalam dosa, yang diikat oleh kuasa kegelapan, saat ini di alam roh kami mau patahkan, kami mau hancurkan segala belenggu, rantai, ikatan, kuasa kegelapan yang mengikat anak-anak kami. Kami patahkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Kami perintahkan darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Ira nata shanta nata.
Ira nata shata Halada yara bara nata hana yala kinata. masikia rabala halada Ira yala bara bashara nata da hana shanta yala nata masikia ta. rada halayara. Ira bara nata Rabari yara bara kasara da hana yala masikia rabala halada yala shala da hayara bara. Rabari yara bara hana yala masakara da hala yala bashara rada da da da. Rabari yara bara kasara da hala yara bashikia rabara hala yala bara hana yala basakara da da da. Rabari yara bara kara da hana yala masikia rabala halada yala bashara da da. Keluarga kami diberkati, anak-anak kami akan diberkati di alam roh. Kami mau memanggil anak-anak kami pulang. Di alam roh kami mau memanggil anak-anak kami pulang ke rumah, pulang ke hati kami, pulang ke hati kami. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat menjamah mereka dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Inilah cara kami berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa kami masuk ke alam roh. Doa kami memiliki kuasa di alam roh. Kami percaya Tuhan, kami mengalahkan kuasa iblis dan setan di alam roh. Kami mau berdoa buat segala pekerjaan, karya dan usaha kami. Awan-awan gelap yang menutupi bisnis kami perintahkan enyah terangkat di dalam nama Yesus Kristus. Ira baradata shanta nata kinata kinata shata nata Rabanata shanta nata Rabanata shata nata Rabanata shanta nata Rabanata shata nata. Kami berdoa untuk segala pelayanan kami, komunitas kami, setiap anggota dalam komunitas ini, setiap pelayan di dalam komunitas ini, pelayanan kami dimanapun kami berada. Tuhan, tutup bungkus kami, tutup bungkus kami. Tidak ada panah-panah yang dapat menyerang kami. Kami patahkan di alam roh, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Panah-panah yang terbang di tempat gelap kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Segala serangan iblis, serangan ular kalajengking, kami injak, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Ira nata shanta nata Ira nata shata nata nata Ira nata shanta nata Inata shanta tata nata Shata tata tete Shata nata nata tete Rabanata shanta nata Rabanata shanta nata Ilabanata shanta nata Ilabanata shata nata Kinata shanta nata Kinata shata nata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pandang anak-anak-Mu Tuhan, pandang anak-anak-Mu Tuhan satu persatu Tuhan. Dengan segala persoalan hidup mereka, segala pergumulan mereka, bantu mereka Tuhan untuk membangun kehidupan doa mereka. Kami tahu tidak mudah Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, doa mengamankan masa depan kami. Doa menyelamatkan anak-anak kami. Tidak ada satupun yang akan direbut oleh iblis. Pandang anak-anak-Mu Tuhan satu persatu Tuhan, satu persatu Tuhan, satu persatu. Segala pergumulan hidup mereka, apapun yang mereka alami, apapun yang mereka alami Tuhan, Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Menjerit di hadapan Tuhan,
menjeritlah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tutup bungkus anak-anak-Mu dengan darah suci-Mu. Dengan darah suci-Mu Tuhan. Dengan darah suci-Mu. Tutup bungkus anak-anak-Mu satu persatu ini Tuhan, satu persatu. Dengan darah suci-Mu. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat menyentuh mereka. Bebaskan mereka yang tertawan. Bebaskan mereka yang tertawan. Sembuhkan mereka yang sakit. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami amankan keluarga kami di dalam hadirat-Mu. Kami persembahkan segala pekerjaan karya usaha kami. Kami persembahkan seluruh pelayanan kami. Bawa kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Lebih dan lebih dekat lagi kepadamu. Berkati anak-anak-Mu. Berkati setiap mereka yang mensupport pelayanan kami. Lewat tenaga, pikiran, persembahan kasih, persembahan misi. Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberikan Tuhan. Engkau berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka. Tidak ada satu pun yang Engkau tinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.